Shalom, good morning everyone. I hope all of you stay healthy and stay at home. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Teacher Mela membacakan satu ayat buat kita ya. Tertulis di Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan sehingga kami boleh hidup dan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan pelajaran kami minggu lalu. Biar Tuhan memberkati kami. Apapun yang dipelajari hari ini, tolong semua anak-anak yang ada di rumah supaya mereka boleh menangkap isi hati Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biar hikmat-Mu turun bagi semua anak-anak yang belajar siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke bab yang keempat. Minggu depan kita ulangan harian ya, jadi semuanya belajar di rumah. Bab yang keempat itu tentang mengapa kita harus bertobat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu bertobat, pengertian bertobat, syarat mutlak diselamatkan. Dan sekarang kita lanjutkan dengan mengapa sih kita harus bertobat. Nih, tujuan pembelajaran mengapa harus bertobat ini Teacher Melda juga sudah buat di PowerPoint-nya ya. Yang pertama itu kenapa sih kita belajar ini Teacher? Supaya siswa atau anak-anak semua mengetahui alasan mengapa kita harus bertobat. Jadi ada alasannya ya. Siswa mengenal Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Siswa menyadari dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Siswa mengetahui kenapa Allah mencari orang yang berdosa. Siswa mengetahui pengertian kutuk dan berkat. Demikianlah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalau ditanya untuk apa kita belajar mengapa harus bertobat, Teacher Melda sudah paparkan tujuannya buat apa ya bagi anak-anak semuanya. Ini ada pepatah kata bijak yang mengatakan tidak ada yang sia-sia dalam berusaha. Sia-sia itu ketika tidak ada usaha. Jadi intinya pagi hari ini kita harus selalu berusaha dan berjuang untuk melawan dosa, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti memampukan kita semuanya. Amin ya. Kita akan masuk ke pembahasan Allah itu kudus. Jadi sekarang kita belajar apa sih pengertian kudus itu. Kenapa sih dikatakan Allah kita itu Allah yang kudus? Allah Maha Kudus menciptakan semuanya kudus adanya pada awalnya. Kehidupan di alam semesta harmonis. Ini kehidupan ketika awal penciptaan ya. Allah selalu bercakap-cakap dekat dengan manusia. Tidak ada yang menghalangi manusia berbicara dengan Allah. Jadi kayak temenan deket ya. Allah pun berkenan atas kehidupan manusia. Manusia hidup tenteram di antara semua ciptaan yang lainnya. Semua dalam keadaan kudus sebab penciptanya adalah kudus. Jadi waktu penciptaan awal itulah settingan Allah yang sebenarnya bagi manusia gitu. Jadi awalnya manusia itu hidup tenteram, damai di antara semua ciptaan yang lainnya. Nggak takut sama harimau, nggak takut sama krokodil, hewan-hewan buas itu nggak takut. Kenapa? Mereka berteman. Jadi manusia pertama itu berteman dengan alam semesta, dengan makhluk hidupnya, dengan segala yang ada yang Tuhan ciptakan waktu itu. Jadi itulah makna kekudusan. Kekudusan itu juga membuat orang hidupnya harmonis. Tidak ada yang menghalangi manusia berbicara dengan dosa. Kenapa? Dosa itu kekejian bagi Tuhan. Ketika kita hidup kudus, kita dekat sama Tuhan.
Jadi waktu itu ceritanya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dalam keadaan hidupnya kudus, tidak ada dosa waktu itu. Semuanya aman, semuanya tentram. Sampai waktu ketika datanglah iblis menggoda Hawa. Menggoda si Hawa. Keinginan Hawa itu apa? Menjadi sama seperti Allah, mengubah segalanya. Manusia melawan perintah Allah, manusia berdosa, manusia bercela, menodai kekudusannya di hadapan Allah. Sebab yang kudus tidak dapat dinodai oleh dosa. Allah tidak berkenan atas dosa. Dosa adalah kekejian di hadapan Allah. Jadi awal mula segala sesuatunya itu berubah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Hawa tergoda oleh iblis dan memakan buah terlarang. Jadi setelah kejadian itu segala sesuatunya di Taman Eden berubah. Kenapa? Setelah mereka digoda, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Akhirnya manusia hidupnya tidak kudus lagi. Jadi karena tadi yang kudus tidak boleh ketemu dengan yang tidak kudus, kan manusia pertama sudah tidak kudus, jadi mereka dibuang dari Taman Eden. Dosa adalah kekejian di hadapan Tuhan, jadi dosa membuat manusia berpisah dari Allah. Nih contohnya, ilustrasinya kamu lihat nih, ada gambar baju, ada before dan after. Before ini gambaran baju yang terkena noda, yang di sebelah sini setelah dibersihkan nodanya bersih. Kadang hidup kita itu seperti kain kotor ini, diilustrasikan seperti kain kotor ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada banyak kekotoran nempel di hidup kita. Kita udah gak kudus lagi. Sama seperti baju ini udah gak bersih lagi. Harus diapain? Harus dibersihkan. Kalau kita membersihkan sendiri, dia tidak akan bisa hilang. Karena apa? Karena dosanya itu udah nempel dan gak bisa hilang, kecuali hanya satu orang yang bisa menghilangkannya, hanya orang yang tidak pernah berbuat dosa dan orang yang kudus. Memang manusia ada yang kudus? Nggak ada. Jadi siapa yang bisa? Hanya Tuhan Yesus. Makanya Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi manusia ditebus dengan darah Yesus. Akhirnya setelah penyalipan Yesus di kayu salib, dosa, kuasa maut dikalahkan, dan manusia pun hidupnya kembali bersih lagi seperti yang after ini, baju yang sudah bersih karena noda dosa tadi sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus menghargai karya penyelamatan, karya penyalipan Yesus dalam hidup kita. Kalau kamu melakukan dosa, yang kamu lakukan adalah datang kepada Yesus dan bertobat, dan dosamu akan diampuni. Nih berikutnya, dosa itu kekejian bagi Allah. Bagi manusia dosa adalah kesenangan. Kalau bagi daging kita ini dosa itu enak. Kenapa enak? Sesuatu yang enak itu pasti sering dilakukan dan ingin dilakukan lagi, nikmat rasanya. Tetapi bagi Allah dosa adalah kekejian dan kenajisan. Kenapa? Iya, bagi manusia dosa itu enak, teacher. Mencuri dikit-dikit kan enak, seru rasanya, teacher. Kalau makan buah atau hasil curian itu rasanya seru dengan yang diminta. Nah, itu dia kesenangan duniawi, kesenangan daging. Kayaknya seru, teacher, kalau ngerjain temen, jahatin temen dikit-dikit bolehlah. Seru kayaknya buat temen kita menangis. Nah, itu kesenangan daging. Tapi bagi Allah itu kekejian dan kenajisan. Seru kayaknya, teacher, enak kok kayaknya, teacher, nonton video-video porno atau lihat gambar-gambar vulgar kayaknya enak, teacher. Dosa itu adalah kesenangan, itu dia. Karena kamu bilang enak, memang dosa itu enak. Tetapi bagi Allah dosa adalah kekejian dan kenajisan, dan dosa membuat kita berpisah dari Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka. Allah mengutuk hidup manusia, Allah mengutuk alam semesta dan mengutuk si iblis, si ular tua itu juga.
Makanya akhirnya Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Allah mencari orang yang berdosa. Jadi kenapa sih teacher Allah mencari orang yang berdosa? Kenapa bukan yang sehat-sehat aja? Atau kenapa bukan yang gak berdosa yang dicari gitu ya? Kenapa orang yang sakit yang dicari? Allah tidak membenci manusia. Allah membenci dosa, tetapi Ia mengasihi manusia. Yesus mengasihi kita dan anak-anak semua yang ada di rumah. Yang Tuhan benci siapa? Dosamu, dosa teacher yang Tuhan gak suka, yang Tuhan benci. Tapi bukan kitanya. Rencana Allah semula adalah memberikan kebahagiaan kepada manusia. Seperti yang teacher Melda bilang tadi, kisah di Taman Eden, semua sudah Tuhan sediakan. Karena rencana Tuhan itu indah, biar manusia itu nyaman, hidupnya enak, semua gak ada musuh, semuanya enak gitu. Allah gak pernah merancangkan kejahatan, dan Allah selalu merancangkan kebaikan untuk manusia. Manusianya aja yang selalu mikir, aduh Tuhan kasih seperti ini, pasti Tuhan ini jahat gitu. Padahal Tuhannya nggak pernah jahat. Kasih Allah lebih besar melampaui dosa manusia. Makanya ada firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kasih Allah itu besar bagi kita semuanya. Allah murka melihat manusia melakukan dosa, tetapi Ia juga mengasihi manusia. Jadi Tuhan itu gak suka kalau lihat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia kalau jatuh ke dalam dosa harus cepat-cepat bertobat. Ngerti ya? Kalian mungkin sering pernah dengar cerita tentang domba yang hilang. Nah, kenapa Tuhan mencari satu yang tersesat dombanya? Yang 99 itu dibiarkan teacher. Kenapa ya teacher? Karena satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Yang 99 ekor domba itu kan baik-baik. Maksudnya mereka sudah hidupnya udah benar. Jadi Tuhan itu fokus kepada orang yang berdosa. Tuhan cari tuh yang berdoa, yang satu orang yang berdosa itu yang tersesat. Jadi Tuhan selamatkan itu baru dikumpulkan kepada orang yang gak berdosa, kepada 99 ekor domba tadi. Jadi Tuhan itu tetap mengasihi satu jiwa yang tersesat. Jadi Tuhan akan mencari teacher atau kamu yang tersesat di dalam dosa, akan dicari dan dibawa kembali kepada Bapa. Ya. Nih, kutuk vs berkat. Teacher, kutuk itu apa sih gitu ya? Kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Jadi kutuk itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat hidup kita tidak diberkati Tuhan. Orang yang tidak bertobat terkena kutuk. Makanya kita harus bertobat supaya enggak kena kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, atau kutuk-kutuk yang lain, kebodohan. Tetapi Yesus Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita. Yesus Kristus telah menang atas maut. Lewat apa? Lewat karya penyalipannya. Kutuk adalah akibat dari dosa. Kalau kamu dan teacher berbuat dosa, kita kena kutuk. Kita tidak akan dapat berberkat, dan berkatnya tidak akan pernah maksimal dalam hidup kita. Orang yang tidak bertobat akan menerima kutuk. Kutuk itu kekal selamanya, dan akibatnya kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan, tidak bertobat, kita bisa masuk neraka. Gak mau kan? Teacher juga gak mau. Tetapi orang yang bertobat beroleh kemenangan dan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah untuk selamanya. Jadi kalau kamu dan teacher bertobat, kita masuk surga, kita diselamatkan, dan kita menerima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Paham ya? Oke. Jadi sekarang teacher mau tanya, apa yang
akan kamu pilih kalau diperhadapkan kepada kutuk dan berkat, atau bertobat atau tidak bertobat? Kamu akan pilih mana? Jawab sendiri dalam hatimu. Kalau kamu pilih kutuk, berarti kamu tidak diberkati dan kamu masuk neraka. Kalau kamu pilih berkat, kamu diberkati Tuhan dan masuk surga. Artinya apa? Kalau kamu pilih berkat, berarti kamu harus bertobat. Kalau kamu pilih kutuk, ya berarti tidak bertobat. Nikmatilah hidupmu dengan dosamu, berarti kan tadi kan katanya dosa itu kesenangan, tapi ujungnya membawa maut, kematian yang kekal. Jadi hari ini teacher mengajak anak-anak semuanya untuk memilih berkat, memilih bertobat. Amin. Ya, teacher Melda nggak tahu apa yang kalian alami, teacher Melda nggak tahu dosa apa yang kalian simpan, yang papa mama nggak tahu dan orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi hari ini teacher mau ajak anak-anak semuanya berdoa, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan sejenak, supaya kalian semua menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Bisa ya, nanti teacher Melda akan doakan kalian. Ini tugasnya ada di halaman 27 sampai yang ke-28. Nomor 1 sampai 5 saja yang dikerjakan ya. Ingat minggu depan kita ulangan harian yang kedua. Nanti kisi-kisinya teacher kasihkan ke anak-anak semuanya ya. Oke, hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Kita berdoa, teacher Melda akan berdoa buat anak-anak semuanya. Yuk kita persiapkan hati kita. Teacher Melda kasih waktu sejenak buat anak-anak, duduk diam, sikap hati yang benar, tundukkan kepalamu. Bayangkan Yesus ada di depanmu sekarang. Kamu berdoa dalam hati, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa, pelanggaran yang kamu perbuat, yang mama papa tidak tahu, orang lain tidak tahu, teacher nggak tahu. Dosa apapun itu, biar kau minta ampun di hadapan Tuhan. Teacher Melda kasih waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Mengapa kami harus bertobat? Apa konsekuensi ketika kami tidak bertobat? Tuhan, hari ini biarlah semua anak-anak yang ada di rumah, mereka yang sudah belajar mendengarkan pembelajaran ini, mereka yang sudah datang ke hadapan Tuhan, minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran mereka. Ku berdoa berkat-Mu turun bagi mereka ya Tuhan. Mereka memilih berkat dan mereka memilih bertobat dan mereka akan diberkati Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak yang ada di rumah kelas 5 ya Tuhan. Apa yang menjadi doa dan kerinduan mereka, cita-cita mereka, biar semuanya sampai sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka yang lemah ya Tuhan, secara akademik berikan kepintaran, kecerdasan dan takut akan Tuhan. Berkati papa mama ya Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kalau ada orang tua yang belum bekerja sampai hari ini, biar Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Berkati perekonomian mereka, orang tua yang berjuang untuk menyelesaikan administrasi sekolah juga Tuhan, hamba berdoa berkati mereka. Biar Tuhan yang menolong mereka, Tuhan menyelesaikan administrasi di sekolah ini sehingga anak mereka boleh tetap terus sekolah dan belajar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Miss, aku pilih stop share ya.